Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun teman-teman menyaksikan video channel YouTube Rumah Rengganis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya. Senang sekali, tepat hari ini, 11 Maret, itu bertepatan dengan surat perintah Super Semar ya, surat perintah 11 Maret. Kami baru saja membincangkan buku karya Dianita Kusuma berjudul Mengenal Orde Baru yang diterbitkan oleh EA Books. Buku Mengenal Orde Baru ini merupakan ensiklopedia yang berisi 167 istilah-istilah yang cukup populer, cukup familiar, dan melekat di masa Orde Baru. Nah, kita langsung aja, kalau teman-teman penasaran yang tadi tidak berkesempatan hadir di diskusinya, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Dianita untuk menulis buku ini dan kenapa bentuknya menjadi sebuah ensiklopedia atau kamus ya? Oke, terima kasih Teh Nisa udah menerima kami di sini juga. Jadi latar belakang dari penulisan Mengenal Orde Baru ini sebenarnya juga dilatar belakangi dari keluarga sendiri. Oke. Keluarga saya kemudian juga salah satunya adalah mantan tahanan politik kakek saya. Dan kemudian di dalam keluarga kami sering dibicarakan tentang seperti apa sih Orde Baru pada saat itu. Dan kemudian kebijakannya seperti apa dan kemudian dampaknya kepada masyarakat seperti apa juga. Nah oleh karena itu kemudian terpikirlah bahwa perlu suatu referensi untuk memperkenalkan Orde Baru, khususnya untuk generasi muda, angkatan saya ataupun kemudian angkatan di bawah saya terkait Orde Baru itu seperti apa. Ini pemerintahan yang berjalan selama 32 tahun, banyak sekali sudah kebijakan-kebijakan dihasilkan, istilah-istilah menarik yang tadi disampaikan juga melekat dan bahkan sebenarnya sampai hari ini masih sering kita dengar gitu ya. Tapi mungkin kita nggak sadar bahwa itu kemudian mungkin ciptaan Orde Baru ataupun kemudian juga diberi makna baru oleh Orde Baru, jadinya terinspirasi untuk menghasilkan buku ini gitu. Bagaimana buku ini kemudian mengejawantahkan hal-hal yang muncul di masa Orde Baru, terutama akronim-akronim yang sangat lekat ya. Jadi ada 167 entry akronim yang muncul di Orde Baru. Mungkin teman-teman sering dengar istilah Harmoko, hari-hari omong kosong. Oke, jadi tadi kalau ditanya apa yang menggerakkan begitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan hanya tiba-tiba sebenarnya Nisa. Jadi saya sendiri sebenarnya lahir dari keluarga yang dulu sempat mengalami sendiri susahnya hidup zaman Orba karena kakek saya ditangkap sebagai tahanan politik. Jadi sempat ke Pulau Buru sampai 12 tahun dan kemudian jadinya di keluarga pun seperti tadi disampaikan Nisa sering diobrolkan tentang bagaimana waktu itu susah. Oke, 32 tahun itu kan usia yang panjang ya. Terlama ya, Soeharto menjadi presiden terlama kedua setelah Castro kalau nggak salah. Nah, dalam penyusunan ini metode apa yang digunakan Dianita ya untuk memilah istilah-istilah, karena kan banyak sekali ada soal kebijakan politiknya, tokoh-tokoh orang-orang yang terlibat dalam kekuasaan selama 32 tahun itu, atau bahkan istilah-istilah yang lahir dari masyarakat. Nah, bagaimana cara Dianita memilah, oh ini yang paling populer nih, ini yang urgent nih untuk aku masukin nih. Itu gimana? Pola pendekatannya seperti apa? Iya, jadi pendekatannya pertama tadi misalnya hal-hal yang masih sering dibicarakan atau terdengar sampai hari ini. Seperti misalnya Olga Berencana, itu kan khas banget ya Orde Baru dengan 2 anak saja. Seperti itu sangat terdengar sampai hari ini. Jadi saya masukkan ke dalam salah satu entry buku itu. Dan kemudian juga istilah-istilah yang sebenarnya tidak hanya digunakan oleh pemerintah, tapi juga beredar di masyarakat. Seperti misalnya tadi saya sempat sebutkan di diskusi juga terkait istilah dibon, yang itu istilah yang populer di antara kalangan tahanan politik Orde Baru. Nah, kembali lagi bahwa tujuannya ini kan memperkenalkan Orde Baru. Memang 32 tahun itu belum terangkum semuanya. Oke. Tapi kemudian itulah kenapa juga judulnya adalah Mengenal Orde Baru, karena memang tujuannya adalah sebagai pintu gerbang buat teman-teman, terutama yang generasi muda yang sudah berjarak secara waktu dengan Orde Baru, tapi bisa merasakan juga mungkin
jejak-jejaknya seperti apa, lebih menyadarkan terkait itu, dan pada akhirnya juga mempelajari, oh ini yang pernah terjadi di negara ini selama 32 tahun, dimulai dari mungkin kita bisa tarik ke peristiwa 6566 sampai kemudian jatuhnya tahun 98, ada reformasi, terus kemudian apakah benar kita itu sebenarnya sekarang ada reformasi begitu ya. Gitu-gitu bisa kembali lagi ke buku itu juga, dan mungkin hal-hal seperti yang kita sebenarnya kan diskusi terkait Orde Baru ataupun peristiwa 65 sekarang juga sudah mulai terangkat kembali, tapi mungkin generasi muda juga perlu referensi sebenarnya apa sih istilah ini begitu ya. Jadi harapannya mengenal Orde Baru ini bisa menjadi panduan juga, kalau menemukan istilah seperti ini akan kembalilah ke buku ini untuk melihat oh ini artinya dan bagaimana kemudian istilah itu bisa lahir pada saat itu, tujuannya apa juga. Tujuan aku keliling-keliling itu sebenarnya juga adalah membangkitkan riset-riset juga di level-level daerah gitu ya sebenarnya. Aku pun sendiri masih merasa punya PR yang besar sekali untuk bisa meriset Orde Baru di Malang gitu ya, terkait bagaimana penjara Lawaru misalnya sempat menjadi penjara transit dari Tapol dan lain sebagainya. Karena aku pikir membicarakan Orde Baru itu kita bisa bicara tentang hal-hal yang mungkin dipaparkan di TVRI ataupun di media-media yang mainstream, tapi kemudian kehidupan di masyarakat yang nggak tertangkap pada saat itu juga banyak banget, bervariasi gitu. Nah, jadi kalau teman-teman perlu ketahui ya, Dianita ini juga menulis cerpen dan menulis novel. Artinya ini satu hal yang wilayah baru nih, dari berangkat ke penulisan fiksi kemudian ke non fiksi. Dan kita juga tahu sebenarnya latar Orde Baru itu sudah banyak masuk ke dalam beberapa cerita-cerita ya, baik fiksi maupun non fiksi. Nah, yang aku ingin tahu Dianita, bagaimana sebenarnya ini tuh nggak cuma selesai di sini. Nah, mungkin itu juga perlu diketahui, dan saya sepakat anak-anak muda hari ini karena saya juga mengajar di kelas ilmu politik gitu, dan mereka tuh seperti gamang gitu ya, dan ini upaya penelusuran sejarah yang memang perlu dikaji dan perlu dikampanyekan, salah satunya dengan menggunakan tur buku, diskusi-diskusi ke kota, dan Cirebon menjadi kota keberapa nih kalau boleh tahu? Harus ingat lagi sih, pernah di Bali sempat 3 kota, Bandung sama Garut dan beberapa kota yang lain. Jadi memang buku ini akan terus tur ya, dan kemudian di Bandung juga nanti akan didiskusikan. Nah itu, jadi ke depan setelah mengenal Orde Baru selesai gitu, apa nih Dianita ininya kelanjutannya? Bocoran dikit dong. Siap. Jadi kalau terkait bukunya sendiri, sebenarnya memang sudah merencanakan akan melanjutkan dari mengenal Orde Baru ini, akan fokus ke hal-hal yang lebih spesifik lagi. Misalnya tadi aku sampaikan bahwa 32 tahun itu belum terangkum semuanya yang jelas dalam buku ini, dan kemudian seiring perjalanan diskusi dari mulai awal tuh masih pandemi juga, jadi sempat daring dengan teman-teman di Aceh, di Padang, terus kemudian mulai bisa tetap muka, kita sempat ke Garut, ke beberapa kota yang lain, dan dapat banyak masukan sebenarnya. Jadi misalnya terkait kenapa kita nggak fokus ke hal-hal yang misalnya hanya kebijakan saja atau ke tokohnya saja. Siapa sih orang-orang yang kemudian mendukung Orde Baru sampai bisa bertahan selama 32 tahun. Itu kemudian aku terinspirasi, oke, berarti ini mungkin akan menjadi kelanjutannya. Sequel. Betul. Oke. Nah, tapi Kita kemudian tunggu. ada tujuan juga secara diskusi ini adalah pertama tadi ya, tentu saja memperkenalkan ini loh yang pernah terjadi di negara kita selama 32 tahun, dan harapannya juga bisa memantik diskusi-diskusi baru sebenarnya, karena yang selama ini setelah aku pelajari dari beberapa tempat adalah pengalaman dari masyarakat di daerah terkait Orde Baru itu ternyata macam-macam gitu ya. Banyak Jadi, versi ya. jadi apa yang dialami masyarakat, kemudian bahkan istilah yang disebarkan di masyarakat itu terkadang juga macam-macam. Nah, harapannya juga kemudian setelah ada diskusi, ada obrolan, baik itu kemudian di ranah forum yang resmi ataupun kemudian setelah ngopi, biasanya ada ngopi-ngopi gitu ya. Setelah diskusi itu bisa muncul wacana-wacana baru tuh, kajian-kajian baru. Kita tuh sering kali sekarang dengan apa lah ya, selalu diminta untuk kita selalu moving forward, inovasi ke depan, gimana lah membantu negara di depan, selalu di pace-nya tuh cepat gitu loh. Tapi kemudian kita nggak diminta buat melihat kembali sejarah ke belakang kayak gitu. Nah, politiknya muncul tokoh-tokoh, orang-orang yang ada di dalamnya, muncul istilah-istilah underground ya.
Jadi harapannya teman-teman forum diskusi ini dan apa yang dilakukan oleh Dianita untuk memberikan diskusi-diskusi bukunya ke berbagai kota ini bisa memantik teman-teman di daerah ya khususnya untuk melakukan riset baik ditulis nanti secara fiksi maupun non-fiksi dan kekayaan penulisan itu nantinya tentu saja akan bisa berkontribusi untuk penelusuran sejarah yang lebih valid ya karena kita tahu banyak sekali di Orde Baru maupun setelahnya maupun sebelumnya itu banyak berseliweran ini sebenarnya sejarah yang benar seperti apa sih gitu. Nah mungkin Dianita bisa sampaikan juga mungkin ada maksud dari penulisan ini juga adalah upaya untuk penelusuran sejarah ya. Betul karena sekarang kita mungkin lebih didorong untuk bisa cepat gitu ya fase kehidupan untuk mencapai ke masa depan dan lain sebagainya. Tapi jarang sekali kita diingatkan untuk melihat sejenak ke belakang itu seperti apa. Karena juga banyak sekali hal-hal yang kemudian bisa kita pelajari di masa Orde Baru yang misalnya mungkin satu hal yang sering menjadi salah satu fokus aku adalah terkait pelanggaran HAM gitu ya. Itu kemudian kalau misalnya kita belajar dari sejarah, itu kemudian kita bisa belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Itu hal yang penting sekali dan kemudian juga kita sering mendengar bagaimana sejarah itu ditulis oleh penguasa dan aku pikir ya ini sekarang saatnya gitu ya. Kita bukan penguasa tapi kita juga punya tempat sebenarnya untuk menuliskan sejarah dan itu harus dimulai sekarang. Nah berarti sebagai pesan terakhirnya Dianita sampaikan ke teman-teman penonton dari YouTube Rumah Rengganis dan khususnya teman-teman di Cirebon maupun di seluruh Indonesia apa sih yang harus kamu lakukan sebagai anak muda? Sekarang lihat ke sekeliling dan jangan terima saja apa yang kita dengar ataupun kita baca tapi kita kulik kembali dan kemudian tulislah dan terus menulis. Wah itu berpikir kritis ya teman-teman ya jangan takut ya kritik tidak lagi suatu hal yang menakutkan hari ini. Oke, terima kasih. Saksikan selanjutnya di tamu-tamu dan buka buku lainnya di channel YouTube Rumah Rengganis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ajaran yang penting bagi generasi muda untuk menilik sejarah ya hal-hal yang melatar belakangi apa yang terjadi hari ini. Itu mungkin keywordnya ya. Sebuah campaign untuk kemudian kalau Soekarnoisme senangnya menyebut jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan kenapa istilah itu munculnya tuh dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, kenapa nggak muncul dari anak muda gitu yang akan berangkat untuk menjadi ya generasi di masa depan gitu. Bahkan hal yang mengerikan adalah ketika sejarah justru ditutup-tutupi, sejarah justru dihilangkan, sejarah justru dimanipulasi, yang kemudian itu terjadi ya bagaimana misalnya fenomena-fenomena diskusi, pelarangan diskusi, pembakaran buku yang riset-riset mengenai hal-hal Orde Baru itu juga banyak yang masih jadi kontroversi dan sialnya banyak juga generasi muda yang kemudian menelan mentah-mentah yang tidak melakukan banyak mencari sumber informasi gitu, kemudian dia menerima dengan taken for granted aja tanpa ada upaya kritis untuk itu. Jadi ini sebuah upaya yang sangat mulia dia.